Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam musibah dan dijauhkan dari segala macam bencana. Tak lupa pula dijauhkan dari segala macam fitnah dunia yang akhir-akhir ini banyak. Fitnah di dunia ini, terutama fitnah di dalam beragama itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, tanah yang suci. Dari Panji Gumilang. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci. Bagus. Ini pernyataan apa ini lagi? belum disuruh tepuk tangan saja sudah Panji tepuk Gumilang. tangan ya. Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Mengatakan seperti ini. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Lu kepada Allah kok moga-moga? Kalau pada bapakmu baru moga-moga. Moga-moga dikasih uang tambah. Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang Senin Kemis. Senin ada duit, Kemis juga tidak ada duit gitu kan. Makanya moga-moga surat ini dibalas. Tapi kalau kepada Allah, alhamdulillah, pasti kamu dijawab. Oh, Syekh ini kok bisa-bisa aja. Bukan, kata Allah itu. Jadi kalau nggak mau alhamdulillah amin saja ya terserah, nggak dijawab. Nah ini bahkan Panji Gumilang sudah benar-benar ini menantang MUI. Saya sudah bilang seperti ini pada MUI. Terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal, majelis ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka. Apa namanya? Roh. Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup. Merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan ilmu. Nah itu namanya manusia merdeka. Itu rahmatan lil alamin. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli mengatakan kesesatan yang dilakukan Panji Gumilang. Beliau mengatakan bahwa Panji Gumilang sesat dalam menerapkan sholat saf wanita berada di depan. Itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin.
Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Profesor Mahfud MD pun memberikan pernyataan yang sangat keras. Beliau mengatakan ini ada teror, ini ada teror kemanusiaan. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi benar-benar bangsa ini harus, negara ini harus benar-benar memperhatikan perdamaian atau ketentraman umat. Jangan sampai umat di negara ini atau umat muslim gaduh. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah berharap agar ikut pula menenangkan dan menciptakan suasana yang aman dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah betul-betul teror, seperti disebutkan di dalam definisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah, agama apapun. Karena semua agama itu pasti pro kemanusiaan dan anti terorisme. Apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD benar, tangkap dulu untuk meredamkan, tangkap dulu untuk kemudian diproses, biarkan nanti pengadilan yang menentukan nanti, benar atau tidak. Kalau perlu judgment law. Jadi saya hanya mengatakan ini orang bodoh, orang ngawur, orang menyakiti. Cuma memang di dalam undang-undang yang ada di Indonesia itu tidak ada pasal yang tepat sekali untuk dipakai. Oleh karena itu memang tidak perlu disikapi terlalu reaktif. Saya punya keyakinan segera bertindak penegak hukum sebagaimana kepada yang sebelumnya kita pasrahkan dan kita serahkan, dan mungkin kita lihat perkembangannya bagaimana penegak hukum melakukan hal-hal yang seperti ini meskipun hanya di media sosial, tapi ini sudah masuk pada satu yang melukai perasa. Saya pikir harus diproses sehingga masyarakat lebih tenang dan besok-besok juga menjadi aspek jerah.